Secara sederhana, TPACK merupakan kerangka kerja yang mengintegrasikan antara teknologi dan pedagogi serta penguasaan materi dalam mengembangkan pembelajaran. Jadi, teknologi itu merupakan technological knowledge, sedangkan pedagogi itu pedagogical knowledge, sedangkan penguasaan materi adalah content knowledge. Sehingga secara ilustratif, model komponen TPACK bisa kita kembangkan seperti ini. Di sini ada domain technology knowledge atau pengetahuan terkait teknologi. Kemudian ada pedagogical knowledge, pengetahuan terkait pedagogik, bagaimana cara mengajar. Kemudian content knowledge, penguasaan materi. Yang ketiganya saling beririsan. Kemudian setiap irisan tersebut juga menjadi satu. Sehingga dari ilustrasi ini kita bisa bagi model komponen tersebut. Kita perdetail model komponen tersebut. Model komponen TPACK yang pertama tadi adalah pedagogical knowledge atau disingkat sebagai PK. Nah, PK ini menggambarkan pengetahuan guru terkait bagaimana cara melakukan pembelajaran dengan baik, jadinya penguasaan atau pengetahuan terkait teori dan praktik belajar mengajar. Bagaimana menggunakan model pembelajaran, bagaimana melakukan evaluasi pembelajaran, bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa, bagaimana cara mengolah kelas, dan sebagainya. Itu pedagogical knowledge. Kemudian tadi content knowledge. Yang kedua, yaitu pengetahuan tentang materi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa, alias penguasaan materi oleh guru. Misalkan kita ingin mengajarkan tentang TIK, maka kita harus menguasai materi terkait TIK. Guru yang baik adalah guru yang benar-benar memahami isi konten dari materi yang akan diajarkan. Dengan memahami konten, kita bisa mendesain pembelajaran dengan baik, tetapi kalau konten yang kita ajarkan tidak kita kuasai, kita tidak bisa melihat celah bagaimana cara mengajar konten ini dengan baik kepada siswa sehingga siswa paham terhadap konten tersebut. Kemudian model komponen yang ketiga adalah teknologi knowledge atau pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Bagaimana menggunakan media teknologi, bagaimana menggunakan LMS Learning Management System, ketika melakukan pembelajaran daring, dan sebagainya. Nah, ketiga unsur ini tadi di gambar awal saling beririsan. Sehingga model komponen selanjutnya adalah irisan dari pedagogi dan content knowledge, yang bisa kita tuliskan sebagai pedagogi content knowledge atau PCK. Nah, PCK ini merupakan pengetahuan tentang proses pembelajaran yang akan dipilih guru pada materi yang sedang diajarkan. Ya, pedagogi kan pengetahuan terkait bagaimana cara mengajar yang baik, lalu content knowledge itu berkaitan dengan materi. Nah, jadi pedagogi content knowledge itu bagaimana cara memilih praktik mengajar yang cocok dengan konten tertentu. Begitu. Oh, materinya karakteristiknya seperti ini, maka saya menggunakan model pembelajaran itu. Misalkan, materinya sulit sehingga menggunakan model pembelajaran yang bisa membantu siswa untuk belajar dengan baik, contohnya seperti itu. Kemudian irisan yang kedua, irisan antara teknologi dengan konten sehingga menjadi teknologi content knowledge atau TCK. Nah, TCK ini pengetahuan tentang bagaimana caranya materi pembelajaran dapat diakses, diatur, direpresentasikan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Begitu ya, ini materinya. Dengan materi ini saya bisa menggunakan media apa saja sih? Teknologi apa saja sih? Begitu. Kemudian irisan yang ketiga, teknologi pedagogi knowledge, irisan antara pedagogi dan teknologi. Sehingga TPK ini pengetahuan terkait hubungan antara teknologi dengan proses pembelajaran. Oh, saya ingin membuat proses pembelajaran jarak jauh yang menerapkan model tertentu untuk menerapkan pembelajaran semacam itu. Saya butuh teknologi apa saja agar lebih optimal? Itu TPK. Dan pada akhirnya seluruh irisan ini menjadi satu, menjadi teknologi pedagogi content knowledge, atau yang kita kenal tadi sebagai TPACK, yang merupakan integrasi antara teknologi, pedagogi, dan konten pembelajaran. Lalu bagaimana penerapannya dalam pembelajaran?
Oke, misalkan ini contohnya ya, dengan mengintegrasikan TPACK, itu harapannya bagaimana sih? Ketika kita menggunakan TPACK, maka guru diharapkan mampu mendesain pembelajaran sehingga materi yang sulit dipelajari siswa menjadi mudah dipelajari. Itu contoh aplikasi dari TPACK. Kemudian bagaimana cara menggunakan media teknologi untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Misalkan, pendidikannya terganggu oleh pandemi, sehingga kita harus menggunakan teknologi. Materinya abstrak, sehingga kita harus menggunakan teknologi untuk mengkontekstualnya, mengilustrasikannya dengan baik, dan sebagainya. Dan ini contohnya. Misalkan ya, kita membuat modul ajar menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di modul ajar ada kolom-kolom tertentu yang bisa kita munculkan model komponen TPACK-nya. Sehingga ketika mereka guru-guru lain atau para pembaca membaca perangkat kita, mereka langsung sadar, oh ini pembelajarannya berbasis TPACK ini. Nah, sekarang langsung bisa kita lihat. Ya, ini contohnya. Di sini ada model pembelajaran problem-based learning. Nah, ini sudah memperlihatkan pedagoginya. Pedagogic knowledge. Dari seorang guru, dia bisa memilih model pembelajaran yang tepat, misalkan. Kemudian di sini di kegiatan awal, siswa menanggapi beberapa pertanyaan guru terkait materi yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, ini kemampuan guru untuk mengkaitkan antara materi awal, materi sebelumnya, dengan materi yang akan diajarkan. Ini juga termasuk model komponen pedagogi karena ini juga menstimulus untuk menyiapkan siswa, menyiapkan pengetahuan awal siswa. Pengetahuan yang dipelajari oleh siswa itu sebetulnya adalah usaha siswa itu sendiri. Guru membantu siswa, memfasilitasi siswa, mengkontraks pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang telah mereka miliki. Sehingga di awal kita perlu mengkaitkan pengetahuan atau pelajaran yang telah mereka pelajari di pertemuan sebelumnya, di kelas sebelumnya, di jenjang sebelumnya, untuk menjembatani mereka mengkonstruksikan pengetahuan baru yang akan kita ajarkan di pertemuan saat ini. Itu termasuk pedagogi. Kemudian apresiasi ini juga termasuk pedagogi. Selain itu, di sini ada blended learning. Nah, ini bagaimana caranya seorang guru mengatasi permasalahan pembelajaran dengan bantuan teknologi. Jadinya ini sudah bagian dari teknologi juga. Ya, teknologi yang dikaitkan juga dengan pedagogi tadi sehingga muncullah blended learning, begitu. Kemudian di kegiatan inti, nah di sini ada mengamati video di mana dia bagaimana cara guru menggunakan teknologi untuk memudahkan siswa belajar. Sehingga di sini siswa mengamati video yang berisikan berita kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia, begitu. Ini termasuk teknologi. Kemudian langkah selanjutnya, selain dari video, guru dan siswa juga mengamati tumpukan sampah yang ada di sekitar. Ini tadinya kontekstual, termasuk pedagogi juga. Ini yang kedua. Kemudian di sini dengan bantuan media berbasis virtual reality, nah ini teknologi perkembangan teknologi saat ini. Dalam dunia pendidikan, siswa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi ketika sampah tidak ditanggulangi. Kemudian di sini juga di langkah terakhir siswa memperhatikan petunjuk guru untuk menyiapkan diri melakukan kegiatan pemecahan masalah dengan memberikan panduan dan sumber bacaan dari website tertentu dan tautan YouTube tertentu. Ini pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Kemudian di sintak selanjutnya mengorganisasikan kerja siswa, sintak dalam PBI. Melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan ini. PBI model pembelajaran. Jadinya pedagogi si guru ini bagus begitu. Kemudian di sini di mengorganisasikan kerja siswa, di sini guru menggunakan website ya untuk memfasilitasi siswa mendiskusikan alternatif pemecahan masalah yang akan mereka lakukan. Ya, jadinya ini adalah teknologi. Kemudian di kegiatan penyelidikan, dengan bantuan LKPD digital, ini juga teknologi ya, atau mungkin Bapak Ibu menggunakan modul ajar. Ada flipbook, itu juga termasuk digital.
Kemudian, ini sintaks selanjutnya, menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Langkah pertama, setiap kelompok membahas temuan yang mereka peroleh dengan dukungan referensi ilmiah yang dikumpulkan menggunakan bantuan database Google Scholar. Ini memperhatikan perkembangan teknologi lagi untuk mempelajari informasi yang dipelajari di kelas. Kemudian di sini setiap kelompok menyusun laporan, lalu setiap kelompok mempublikasikan laporan di LMS dan media sosial teknologi. Kemudian setiap siswa mempresentasikan laporan menggunakan video conference di LMS, karena tadinya pembelajarannya blended hybrid learning sehingga ada luring, ada daring. Nah, ini termasuk bagian dari daringnya. Ini cara guru menggunakan teknologi untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Misalkan karena tatap mukanya tidak memungkinkan full karena masih pengalihan oleh pandemi dengan new normal, sehingga bagaimana caranya guru menggunakan pembelajaran yang terbatas tersebut sebagai tantangan bukan sebagai hambatan. Kemudian di sini juga seluruh siswa memberikan komentar atau tanggapan terhadap laporan yang telah dipublikasikan di LMS. Kemudian di kegiatan akhir di sini ada self assessment untuk sikap, peer assessment untuk keaktifan. Ini juga pedagogi guru, praktik guru, bagaimana mengevaluasi siswa kemudian diintegrasikan dengan teknologi. Asesmen tersebut menggunakan from online, begitu. Ini bagus juga untuk melatih siswa semakin berliterasi digital begitu. Dan kesimpulan terkait materi komponen model TPACK, yaitu TPACK adalah kerangka kerja untuk memahami dan menggambarkan jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk menerapkan atau mengefektifkan praktek pedagogi dan pemahaman konsep dengan menghubungkan sebuah teknologi di lingkungan pembelajaran sehingga memberikan kemudahan terhadap pengajar dalam menguasai teknologi dalam pendidikan TPACK ini sendiri. Terdiri dari 3 komponen utama, yaitu teknologi, pedagogi, dan pengetahuan konten, yang menghasilkan 4 komponen lainnya lagi, yang meliput pedagogical content knowledge, PCK, kemudian technological content knowledge, TCK, kemudian technological pedagogy knowledge, TPK, dan technological pedagogy content knowledge, TPACK. Oke, demikian penjelasan kelompok saya terkait komponen model TPACK. Terima kasih.